Selamat datang di materi terakhir, yaitu kita akan membuilding semua end-to-end infrastructure mulai dari cluster Kubernetes di AWS, dan nanti kita deploy juga CI/CD yang nanti akan kita deploy juga aplikasi e-commerce app ini nanti di dalam Kubernetes, yang mana nanti semua akan kita integrasikan mulai dari domain ya, domain name. Kita nanti menggunakan Cloudflare. Kemudian nanti kita juga menggunakan Istio ya, yang sebelumnya kita belum pernah deploy di materi sebelumnya, Istio Gateway ini. Nah, nanti juga ada tambahan lain yaitu secret management, yaitu kita menggunakan Vault untuk secure environment kita, secret environment kita. Ya, nanti juga kita akan deploy monitoring stack, yang mana nanti ketika kita install aplikasi e-commerce ini, kita akan monitoring semuanya, mulai dari penggunaan utilisasi CPU memori, kemudian logging, dan tracing. Di tracing kita integrasikan menggunakan Jaeger Collector. Nah, sebelum kita nanti integrasi end-to-end ya, nah kita akan deploy lagi sebuah cluster production ya di AWS, yang mana kita menggunakan Terraform ya untuk memprovide provisioning di AWS. Jadi kita akan provisioning Kubernetes cluster ini di OWS di region Singapura ya. Yang mana nanti high level arsitekturnya adalah kita akan membuat satu VPC di Singapura, dan dari VPC tersebut kita membuat mengaktifkan tiga availability zone, di mana nanti masing-masing availability zone akan kita install control plane-nya. Jadi nanti Kubernetes cluster kita akan kita deploy high availability di masing-masing availability zone. Yang mana nanti ketika ada disaster atau di data center, kita ada backup. Masih ada dua sisanya ya ketika nanti ada satu cluster yang mati gitu, satu cluster control plane. Nah, selain itu kita juga akan memprovisioning ECR ya. Nanti ECR ini akan digunakan untuk image repository ketika nanti kita sedang melakukan proses CI/CD. Nanti pun kita akan membuat satu proses CI/CD yang mana nanti akan distandarisasi untuk tiga aplikasi nanti ya. Nanti kita akan membuat tiga aplikasi dan deploy ke Kubernetes. Nah, nanti flow-nya sendiri ketika kita akan mendaftarkan domain name kita ke public ya. Nah, nanti end user ini akses ke domain ya, misalnya colon.my.id. Nanti kita daftarkan via Cloudflare. Nah, dari Cloudflare ini flow-nya masuk ke load balancer PS ya. Nanti load balancer ini masuk ke Istio Gateway. Nanti kita integrasikan Istio Gateway ini dengan load balancer. Nah, nanti Istio Gateway ini kita gunakan sebagai ingress ya, ingress controller dari domain untuk masuk ke e-commerce apps ini di dalam cluster Kubernetes. Mana nanti kita bisa mengatur path dari domain itu sendiri yang akan masuk nanti ke aplikasi spesifik aplikasi kita ya. Ya, kita lihat di sini nanti akan kita deploy tiga service ya, yaitu order service, product service, dan user service. Nah, nanti Istio Gateway ini kita akan gunakan sebagai ingress untuk akses ke tiga aplikasi tadi ya, dan menggunakan subdomain atau domain yang berbeda. Itu bisa. So, ke target arsitektur kita di control plane nanti di Kubernetes itu kita akan deploy tiga control plane ya. Yang pertama, 1, 2, 3 ini akan di install di masing-masing availability zone, karena di Singapura itu ada tiga availability zone. Kita masing-masing ini install di semua availability zone. Jadi kita install ke tiga availability zone, di mana ketika kita menggunakan managed service EKS atau managed service Kubernetes, sebenarnya kita tinggal aktifkan saja gitu lewat lewat Terraform ya. Jadi nanti yang manage uptime ketika control plane itu ada masalah atau scaling,
storage dari HD ini kita tidak usah khawatir ya, karena AWS atau EKS sendiri yang bertanggung jawab untuk memaintain control plane-nya. Oke, nanti topologinya atau kita arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Kita membuat 3 control plane yang nanti worker-worker ini akan melalui load balancer si API server. So, ke 3 API server. Dan kotak ini akan di-maintain oleh AWS ya. Sebagai penyedia layanan cloud, kita menggunakan managed service EKS. Jadi, nggak usah khawatir kalau misalnya ada sesuatu ya. Nah, ini untuk detail nanti service e-commerce arsitektur kita. Jadi kita punya 3 service, microservice, yaitu order service, product service, dan user service. Yang mana setiap service ini mempunyai database-nya masing-masing ya. Dan dari ketiga service ini juga dia mempunyai 3 ready sketch ya, masing-masing mempunyai ready sketch yang nanti dari order service ke produk atau service itu menggunakan HTTP REST API ya, yang nanti kita deploy menggunakan Golang language. Nanti flow-nya itu adalah customer bisa order service, nanti dari order ini dia bisa juga customer bisa masuk ke service product. Customer juga nanti bisa autentikasi ya. Misalnya nanti dia login, kemudian membeli sebuah produk gitu ya. Nanti ada autentikasinya menggunakan JWT. Kemudian admin pun bisa mengedit order service, product service, dan user service. Nah, ini high level arsitekturnya. Yang harapannya nanti kita akan membuat 3 service ini, kemudian membuat database, 3 database ini menggunakan PostgreSQL, dan mendeploy juga nanti caching Redis ini di Kubernetes cluster kita. Setelah nanti dependensi diinstal, ya kita nanti tinggal attach atau pasangkan dependensi-dependensi ini ke service-service ini, masing-masing service ini. Nanti kita akan coba semuanya di cluster Kubernetes kita di EKS. Nah, dari CI/CD arsitektur sendiri masih sama ya. Cuman yang di materi sebelumnya kita belum membuat Vault Secret Management ini ya. Yang mana nanti kita akan membuat secret vault ini untuk menyimpan ENV, environment variable, atau secret variable di vault. Nah, nanti flow-nya sendiri ketika engineer membuat sebuah code gitu ya, nanti di-upload ke repository GitHub. Ketika nanti ada changes atau pull request, dia akan masuk ke stage build. Nah, di sini ada kotak 2 ya. Ini adalah CI, continuous integration, kemudian ini continuous delivery kotaknya. Nanti di CI ini kita ada beberapa step. Yang pertama build, test, kemudian ini membuat manifest ya, membuat manifest, kemudian merubah image tag. Yang mana nanti image tag ini akan diupload ke single report manifest repository. Yang nantinya akan di-pull oleh Argo CD. Itu. Jadi kita balik lagi ke CI. Nah, di proses build ini nanti kita akan membuild Docker filenya berdasarkan Docker image yang nanti di-provide di setiap code. Nah, dari Docker file tadi akan di-build, kemudian di-push ke image repository ECR ya. Nanti di-push berdasarkan tag-nya, nanti kita rilis berdasarkan tag version. Setelah nanti kita image push, di image ECR ini nanti kurang lebih akan ada 3 image repository ya. Berdasarkan nanti service-service yang kita deploy. Jadi nanti ada 3 image repository yaitu user service, produk, dan order service. Nanti masing-masing service ini kita buatkan image repository-nya ya. Nah, di sini masuk ke tes ya. Masuk ke tes. Jadi di sini saya akan mencontohkan vulnerability scan test ya. Yang mana nanti kita menggunakan Trivi ya untuk testing vulnerability-nya. Nanti juga di sini kita bisa memasukkan end-to-end test atau regression test atau unit test ya.
bisa masukkan di sini. Kemudian ketika tesnya sudah pas, nanti kita akan membuat template manifest yang nantinya akan kita update sesuai dengan image tag yang kita rilis ya. Nah, misalnya kita rilis di production dengan V2 gitu ya. Nah, nanti image atau code tersebut akan dibuild berdasarkan rilisnya, dites, kemudian dari template manifest ini akan diupdate image tag-nya ya, ke versi 2. Yang mana nanti template dari customize nanti diupload ke single manifest repository. Nah, di sini tiga aplikasi tadi akan di-collect nih manifestnya. Akan diupload ke sini semua nih manifestnya. Yang mana nanti Argo CD bertugas untuk pull change jika mana ada perubahan manifest di monorepo atau manifest repository ini. Jadi misalnya di sini ada tiga aplikasi, tapi yang berubah adalah user service. Nah, Argo CD bakal nge-synchronize objek yang ada di Kubernetes dengan manifest yang ada di manifest repository. Jadi ketika ada perubahan, Argo CD akan mengupdate update resource yang ada di Kubernetes. Jika perubahannya adalah deployment, berarti dia akan mengecek nih apa yang berubah. Nah, jika yang berubah adalah image versionnya, berarti deployment akan mengambil image version yang terbaru, ECR. Kemudian nanti deployment akan redeploy. Redeploy, nanti rolling update, kemudian dia akan mengupdate pod-podnya. Nah, ketika pod ini di recreate atau rolling update, nanti ketika pod ini initialize, dia akan mengambil secret nih. Nah, secret ini nanti akan digunakan oleh aplikasi ya. Itu aplikasi kita untuk menjalankan aplikasinya. Misalnya di vault ini kita akan menyimpan secret database connection, secret yang lain ya, atau user password Redis, dan yang lainnya ya, konfigurasi credential, nanti kita akan simpan di vault. Nah, nanti berarti goals-nya kita akan membuat 3 repository sesuai dengan 3 aplikasi ini ya. Jadi masing-masing ini akan kita buatkan repositorinya dan plus satu repository manifest repository. Jadi total kita mempunyai 4 repository yang akan kita buat ya. Ini monitoring arsitektur kurang lebih sama ya. Untuk monitoring arsitektur nanti kita menggunakan Victoria Matrix untuk collecting matrix storage-nya. Yang mana nanti dari Kubernetes ini kita scrap matrix-matrixnya mulai dari utilisasi, penggunaan resource gitu ya, dan matrix-matrix yang lain nanti di-scrap oleh VM Agent. Nah, nanti VM Agent ini akan insert ke Victoria Matrix server. Karena nanti kita akan deploy. Kemudian nanti selain matrix, kita juga membuat Grafana Loki untuk storage database logging ya. Nah, nanti logging ini akan di-collect oleh Promtail. Nah, Promtail ini kita akan install di semua node. Jadi nanti dari semua node ini dia akan scraping log dari setiap pod ya. Setiap pod nanti di-insert ke Grafana Loki. Nah, yang mana nanti kita bisa melihat log-log yang masuk menggunakan Grafana ya. Jadi nanti Grafana ini kita akan menggunakan sebagai visualisasi monitoring, monitoring matrix, kemudian monitoring logging. Nah, satu lagi kita mempunyai 2 UI nih. Satu UI Grafana, satu UI Jaeger. Mana Jaeger ini nanti digunakan untuk distribute tracing ya, UI sebagai UI-nya. Nanti dari pod yang ada di Kubernetes, kita akan install tiga aplikasi ini menggunakan OpenTelemetry ya, OpenTelemetry Tracing SDK yang nanti dia akan ingest datanya ke Elasticsearch atau kita juga bisa gunakan nanti all-in-one Jaeger ya. Nah, nanti storage ketika kita ingest akan di view oleh Jaeger. Jadi di sini kita sudah bisa melihat 3 observability. Yang pertama matrix, yang kedua logging, yang ketiga tracing.
Nah, di sini kita sudah lengkap untuk observability.